Shalom, damai di hati. Saudaraku, kebenaran itu menyakitkan jika dinyatakan, dan hanya sedikit orang yang dapat menerima hal itu. Marilah kita ikuti program Renungan Harian Keluarga lewat channel YouTube Gemim Maranatha Paslaten di hari ini, Selasa 29 Maret 2022, bersama dengan saya Pendeta Roy Martin Langoy. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau anugerahkan kami hari baru. Kami boleh menikmati kasih sayang-Mu ya Tuhan. Kami boleh menikmati hidup sebagai orang-orang yang telah dibenarkan, sehingga menyatakan kebenaran itu dimanapun kami pergi dan berada. Sikap, tutur, perilaku kehidupan kami menyatakan kebenaran. Ya Tuhan, tidak mudah untuk kami menjalankan itu dalam kehidupan kami. Tapi kami selalu punya kekuatan yang berasal daripada-Mu. Roh Kudus-Mu tidak pernah meninggalkan kami berjalan sendirian. Itu yang kami yakini juga di hari ini sebagai hari anugerah-Mu. Tuhan, Engkau berkenan menyapa kami dengan sabda-Mu, karena sabda-Mu menguatkan, menginspirasi dan memberkati. Tapi kami pun menyadari bahwa kami tidak lepas dari kesalahan dan dosa. Ampuni dan kasihani kami ya Tuhan. Ini kami yang sedia mendengarkan firman dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, mari kita membaca Alkitab yang terdapat dalam kitab Injil Markus pasal 6 ayat 18. Markus pasal 6 ayat 18 tertulis begini dalam Alkitab. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita di hari ini berani memperkatakan kebenaran. Saudaraku, Yohanes Pembaptis sangat tegas dan berani menegur Raja Herodes karena dia mengambil Herodias, istri saudaranya Filipus. Herodes yang disebutkan di sini adalah Herodes Antipas. Herodes Antipas dan Filipus adalah anak dari Herodes Agung, yakni raja yang membunuh bayi di Bethlehem dan sekitarnya di saat kelahiran Tuhan Yesus. Dicatat dalam Matius 2 ayat 16 sampai dengan ayat 18, ketika dia menyelidiki tentang kelahiran Yesus kepada para Majus, dan para Majus tidak kembali ke jalan atau kembali kepadanya, maka dia marah dan dia melakukan pembunuhan bayi 2 tahun ke bawah di Bethlehem dan sekitarnya. Herodes tersebut adalah Herodes Agung. Dalam kitab Imamat, sekali lagi dalam kitab Imamat, disebutkan bahwa tidak boleh mengawini istri dari saudara kandung sendiri, atau mengawini kakak atau adik ipar. Itu di Imamat 18 ayat 16 dan di Imamat pasal 20 ayat 21. Di saat suami masih hidup. Itu dilakukan oleh Herodes Antipas, dan itu yang ditegur oleh Yohanes dengan sangat tegas dan keras. Biasanya orang segan menegur kesalahan seorang pejabat atau orang yang punya kedudukan yang tinggi. Selalu ada saja kalimat, rasa begitu, nah enak kok mau bilang. Tapi tidak demikian dengan Yohanes Pembaptis. Dia berani menegur walaupun konsekuensi buruk harus diterimanya.
Dengan tegas, Yohanes menyampaikan kepada Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Teguran ini seperti menyayat hati Herodes, sehingga dia menangkap Yohanes dan memasukkannya dalam penjara. Sebenarnya kalau kita baca bagian ini secara keseluruhan, ia enggan juga untuk melakukan hal yang tidak baik kepada Yohanes. Nah, Herodes ketika mendengarkan Yohanes menyampaikan firman, ada hal-hal yang membuat Herodes kagum kepada Yohanes. Tapi karena di dalam satu pesta dan ada perayaan yang menyenangkan banyak orang pada waktu itu, dia mengundang banyak orang-orang atau pejabat yang hadir di situ, dan anak dari istrinya Herodias menari dan dapat memukau semua yang hadir pada waktu itu, maka dia berjanji untuk memberikan apa saja yang dimintanya. Sang anak bertanya kepada ibunya dan meminta kepala Yohanes. Walaupun terbeban, tapi Herodes melakukan itu. Konsekuensi diterima oleh Yohanes karena menyampaikan kebenaran. Saudaraku, dalam penghayatan Minggu Sengsara yang keempat, mari kita saling mengingatkan untuk tidak berkompromi dengan dosa. Lakukanlah yang baik, perkatakanlah kebenaran dan hiduplah dalam pertobatan seperti Yohanes. Bukan hanya menyampaikan yang benar, tapi hidup dalam kebenaran. Mari kita belajar untuk menerima teguran walaupun itu sangat menyakitkan kita. Karena kebenaran memang menyakitkan jika dinyatakan. Dan hanya sedikit orang yang dapat menerima hal itu. Tapi meski sangat menyakitkan, ketika kita mampu menerima kebenaran dengan tulus, itu dapat membuat kehidupan kita menjadi lebih baik. Mintalah kekuatan dan hikmat supaya kita dimampukan oleh Tuhan untuk hidup dalam kebenaran dan diberikan keberanian untuk terus menyuarakan kebenaran itu sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu menguatkan kami di hari ini. Dalam penghayatan kami di Minggu Sengsara yang keempat, Engkau memampukan kami supaya kami hidup dalam kebenaran, memperkatakan kebenaran, walaupun konsekuensinya kami bisa hidup menderita. Tapi itulah penghayatan kami, bahwa mengikut Engkau adalah menyangkal diri, memikul salib, supaya kami fokus untuk terus mengikut Engkau. Kami belajar dari pribadi Yohanes. Dalam segala konsekuensi dapat menyampaikan kebenaran. Tapi bukan hanya menyampaikan dengan kata-kata, tapi juga hidup dalam kebenaran. Perilaku kami sehari-hari sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati kami semua yang setia mengikuti program Renungan Harian Keluarga lewat channel YouTube Gemi Maranatha Paslaten. Baik jemaat-Mu, tapi juga di luar jemaat yang boleh mengikuti ibadah ini atau program ini. Semua diberkati. Jemaat Maranatha dari kolom 1 sampai kolom 27, dari anak-anak sampai orang tua yang lanjut usia diberkati. Baik yang ada di Paslaten, tapi juga yang ada di luar daerah, bahkan di luar negeri Tuhan. Engkau berkati. Tuhan, buka-buka jalan untuk apa yang dikerjakan, apa yang diusahakan. Juga semua yang mengikuti program ini Tuhan, berkati mereka. Mampukan kami selalu hidup sesuai dengan tuntunan kebenaran firman-Mu. Ketika kami memperkatakan kebenaran, banyak konsekuensi yang harus kami terima.
Tapi kami tahu bahwa semua adalah untuk kebaikan kami. Engkau pasti menjaga, Engkau pasti melindungi kami. Engkau pasti membuat hidup kami lebih baik ketika kami berani memperkatakan kebenaran. Tuhan, berkati pemerintah kami, tapi juga berkati gereja kami. Di masa-masa ini Tuhan, pandemi masih sementara kami hadapi. Tuhan tolong pemerintah dan gereja untuk terus bersama-sama berjuang memutus mata rantai penyebaran COVID-19, di mana kami di dalamnya sebagai jemaat dan masyarakat terus memberikan support. Sebagai gereja Masih Injili Minahasa Tuhan, kami terus mendoakan pelayanan gerejamu. Ada agenda pemilihan di arah sinode yang sudah dan yang akan dilaksanakan. Biarlah semua boleh berjalan dengan baik demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua yang boleh menyaksikan program ini diberkati, tapi juga ketika mereka ada dalam pergumulan karena sakit, Tuhan Engkau jamah dan pulihkan. Jika dalam pergumulan ekonomi, Tuhan buka-buka jalan. Dengan mengandalkan Engkau kami melangkah, kami yakin pasti diberkati. Teman-teman, tim multimedia yang dengan setia menjalankan tugas tanggung jawab bekerja di belakang layar sehingga ibadah ini boleh ditayangkan. Engkau berkati anak-anakmu, Kristi, Joy, dan David, selalu ada dalam penyertaan Tuhan. Ini kami yang berdoa kepadamu ya Tuhan. Kami siap melanjutkan aktivitas kami di hari ini. Kebenaran-Mu itu jadi kekuatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian ibadah kita di hari ini, di Selasa 29 Maret 2022. Ikuti terus program Renungan Harian Keluarga lewat channel YouTube Gemim Maranatha Paslaten. Dan saudara yang boleh diberkati lewat sapaan firman-Nya di saat ini, kiranya boleh like, share, and subscribe channel kami supaya sebanyak mungkin orang boleh diberkati dengan program ini. Kritik dan saran yang konstruktif kami terima dengan senang hati, supaya nama Tuhan semakin dipuji dan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati.